Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah Najir dengan NIM 240111070622. Saya mahasiswa prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, kelas C 24. Video ini merupakan tugas mata kuliah, materi dan pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Ibu Mukaromah Sulaiman Kurdi, SPD, MPDI. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah yang istimewa, yaitu Nuaiman bin Amr al-Ansori, radhiyallahu an. Sahabat yang mengajarkan kita bahwa keceriaan dan humor adalah bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Jadi, siapakah Nuaiman bin Amr itu? Nuaiman bin Amr adalah sahabat Ansor dari suku Bani An-Najjar. Beliau ikut dalam perang Badar dan berbagai peperangan penting bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang istimewa, Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang humoris dan sering membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat lainnya tersenyum. Meskipun suka bercanda, Nuaiman adalah mujahid yang pemberani dan mukmin yang taat. Ini mengajarkan kita bahwa Islam tidak melarang. Meskipun suka bercanda, Nuaiman adalah mujahid yang pemberani dan mukmin yang taat. Ini mengajarkan kita bahwa Islam tidak melarang kegembiraan dan melakukan dengan cara yang baik. Adapun kisah-kisah Nuaiman, yaitu ada kisah pertama yaitu tentang Nuaiman yang menjual budak yang bukan miliknya. Nah, suatu hari Nuaiman melihat seorang Baduy datang ke pasar Madinah membawa barang dagangan. Sementara itu ada seorang sahabat bernama Suwaibid bin Harmalah yang sedang tertidur di pasar. Terus Nuaiman mendatangi orang Baduy itu dan berkata, mau membeli budak yang sangat kuat dan pintar. Terus Baduy itu tertarik. Nuaiman lalu membawanya ke tempat Suwaibid yang sedang tidur dan menjualnya kepada Baduy tersebut. Ketika Suwaibid terbangun dan melihat dirinya sudah dibeli, dia marah besar kepada Nuaiman. Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kejadian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan tidak memarahi Nuaiman dengan keras. Beliau hanya mengingatkan Nuaiman untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun kisah kedua yaitu mengaku Rasulullah berhutang. Nah, di kesempatan lain Nuaiman membeli makanan dari seorang pedagang secara kredit. Ketika diminta bayaran, Nuaiman berkata, ambil saja pembayarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pedagang itu lalu mendatangi Rasulullah dan meminta pembayaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berhutang kepada pedagang itu bertanya, siapa yang bilang aku berhutang kepadamu? Pedagang itu lalu menjawab, Nuaiman bin Amr. Mendengar nama Nuaiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan kemudian membayar hutang tersebut. Setelah itu, beliau mencari Nuaiman dan mengingatkannya dengan lembut. Mendengar nama Nuaiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan kemudian membayar hutang tersebut. Setelah itu, beliau mencari Nuaiman dan mengingatkannya dengan lembut. Kisah ketiga yaitu ada mencintai Rasulullah meski sering dihukum. Nuaiman pernah minum khamar atau minuman keras sebelum Islam mengharamkannya dengan tegas. Setelah haram, dia pernah melanggar dan menerima hukuman cambuk. Seorang sahabat kemudian mengatakan, semoga Allah melaknat Nuaiman berapa kali dia harus dihukum. Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan tegas, janganlah kalian melaknat dia. Demi Allah, aku tahu bahwa dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa meski Nuaiman punya kelemahan, cintanya kepada Allah dan Rasulnya sangat besar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membela dan melindungi kehormatannya. Terus ada akhir hayat Nuaiman. Nuaiman bin Amr gugur sebagai syahid dalam perang Yamamah. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriah, beliau meninggal sebagai mujahid yang membela Islam. Adik-adik yang baik, dari kisah Nuaiman kita bisa mengambil pelajaran penting. Yang pertama, ada humor yang baik adalah akhlak terpuji. Rasulullah SAW sering tersenyum melihat kelucuan Nuaiman. Ini mengajarkan kita bahwa Islam tidak melarang tertawa dan bercanda, asalkan tidak menyakiti orang lain, tidak mengandung kebohongan, dan tidak berlebihan. Nah, adapun contoh konkret untuk adik-adik,
Yaitu boleh bercanda dengan teman di sekolah, tapi jangan sampai mengejek atau membulinya ya. Bisa bikin teman tertawa dengan cerita lucu yang baik, bukan dengan berbohong ataupun mencontek. Yang kedua ada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang utama. Jadi meski Nuaiman punya kelemahan, cintanya kepada Allah sangat besar. Allah melihat hati kita, bukan hanya kesalahan kita. Jadi ada pun contoh konkret untuk adik-adik, yaitu rajin sholat 5 waktu dengan khusyuk, membaca Al-Quran setiap hari, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada jangan cepat menghakimi orang lain. Rasulullah melarang sahabat melaknat Nuaiman karena beliau tahu hati Nuaiman yang baik. Kita tidak boleh mudah menghakimi teman yang berbuat salah. Adapun contoh konkret untuk adik-adik di sini, yaitu kalau ada teman yang berbuat salah, jangan langsung menjelek-jelekannya. Ingatkan dengan cara yang baik, doakan dia agar menjadi lebih baik, tetap berteman dan tidak mengucilkannya. Yang keempat ada keberanian dan pengorbanan untuk Islam. Nuaiman akhirnya gugur syahid membela Islam. Ini menunjukkan bahwa dia rela mengorbankan nyawanya untuk agama Allah. Contoh konkret untuk adik-adik di sini, yaitu berani membela teman yang dizalimi, tidak malu menunjukkan identitas sebagai muslim, yaitu sholat berjamaah, berjilbab untuk muslimah. Terakhir ada berani menolak ajakan teman untuk berbuat tidak baik. Adik-adik, Nuaiman bin Ammar mengajarkan kita bahwa 1. Humor yang baik adalah bagian dari akhlak Islam. 2. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling utama. Yang ketiga, jangan menghakimi orang lain dengan cepat. Yang keempat, berani berkorban untuk agama Allah. Jadi mari kita terapkan akhlak Nuaiman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jadilah pribadi yang ceria dan menyenangkan bagi teman-teman. Yang kedua, ada cintai Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti ajaran Islam. Yang ketiga, ada hormati dan sayangi semua teman, jangan cepat menghakimi. Yang terakhir, ada berani membela kebenaran dan kebaikan. Jadi semoga kisah Nuaiman bin Ammar ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita menjadi generasi muslim yang ceria, berakhlak mulia dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Nasrullah Nazir, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.